Cerita berlanjut. Di sini, Su Chang'e bertanya kepada Ye Feng, apakah dia punya pendapat. Mu Xincheng di sini meminta Ye Feng untuk berhenti berbicara karena dirinya butuh banyak usaha untuk mendapatkan persetujuan dari Su Chang'e. Jadi, jika Ye Feng membuat masalah, mereka akan mendapatkan masalah. Ye Feng berkata, bila dirinya telah memperbaiki cara untuk menghilangkan roh-roh jahat, jadi dia tidak mungkin akan tunduk. Mu Xincheng merasa kesal. Ia rasa keadilan Ye Feng terlalu aneh. Sekarang, dia membuat marah Su Chang'e dan ingin membuat mereka semua dikubur dalam-dalam oleh Su Chang'e. Mo Dauten sangat mengagumi keberanian Ye Feng. Tapi dia bertanya, dari mana keberanian Ye Feng itu berasal? Ye Feng pun di situ langsung menuduh hormat kepada Zhen Huang. Dia berkata, bila Su Chang'e bersekongkol dengan demon jahat dari surga dan bumi. Dengan itu, ia rasa semua orang harus menghabisinya. Dan jika Zhen Huang bergabung dengan orang-orang itu, akan menjadi menyeramkan bagi mereka semua. Mendapati itu, orang-orang dari Su Chang'e dibuat melongo dan langsung tertawa keras karena ternyata Ye Feng hanya bersender kepada orang yang lebih tinggi saja. Orang bertudung itu bertanya kepada Zhen Huang, apakah dia ingin bertarung? Mereka semua pun langsung terbang ke arah Zhen Huang. Demi untuk menunjukkan rasa hormat kepada Zhen Huang, mereka akan melakukan yang terbaik untuk menanganinya. Sedangkan Zhen Huang di sini merasa kesal karena Ye Feng mencoba mendorongnya ke dalam api. Wan Xing di sini memohon kepada masternya untuk menangani ini semua. Su Chang'e meminta Wan Xing untuk tidak khawatir karena dirinya mengerti. Su Chang'e pun langsung menghentikan mereka semua. Dia berkata, bila Zhen Huang adalah temannya, jadi dia tidak mengizinkan mereka semua untuk menyentuhnya. Orang berjubah itu meminta Su Chang'e untuk berpikir karena para kaisar perang manusia selalu menjadi musuh Kaisar Xing. Dan Kaisar Xing selalu percaya kepada Su Chang'e. Jadi, mereka meminta Su Chang'e untuk tidak mengecewakan Kaisar Xing. Su Chang'e pun memberikan tatapan tajam ke arah mereka. Dia bertanya apakah mereka harus mengajarinya cara melakukan sesuatu. Su Chang'e pun berkata, jika mereka keberatan, lebih baik mereka meminta majikan mereka secara pribadi dan berhenti menggonggong. Mendengar itu, mereka semua langsung keringat dingin dan langsung menunduk hormat meminta maaf. Melihat itu, Mu Xincheng merasa Su Chang'e terlalu kuat hingga dia ingin memiliki bayi bersama Su Chang'e. Wadah. Para orang berjubah itu pun terbang pergi. Mereka berkata, bila mereka sudah menyelesaikan masalah Su Chang'e. Zhen Huang mendekat ke Su Chang'e. Dia berkata bila dirinya tak menyangka Su Chang'e punya latar belakang yang luar biasa. Su Chang'e pun membalasnya dengan berkata, apapun yang dilakukan oleh pendahulu mereka bagi dunia ini layak diingat oleh mereka semua. Jadi Su Chang'e juga tidak bisa hanya berdiri dan menonton saja. Zhen Huang pun akan memberikan seluruh warisannya kepada Wan Xing. Tapi dia meminta Su Chang'e untuk menyetujui satu syarat. Dia berkata, bila itu adalah tubuh tertinggi dirinya yang dapat dilindungi selama ribuan tahun tanpa membusuk. Dia meminta Su Chang'e untuk mengirimkan tubuh itu kembali ke klan Xiao kuno. Bila Su Chang'e kembali ke surga ke-9, dia meminta Su Chang'e untuk menyerahkannya secara pribadi ke patriark mereka yang sedang berlangsung. Su Chang'e menyetujui itu. Dia pun bertanya apakah dirinya boleh mengetahui nama asli Zhen Huang. Dia pun berkata, bila namanya adalah Xiao Yunsu. Yunsu pun langsung terbang ke arah Wan Xing dan memberikan semua warisannya kepada Wan Xing. Su Chang'e juga menghancurkan semua penghalang yang mengurung kota Wan Xiong. Setelah itu semua, dia mengajak Wan Xing untuk segera pergi. Tapi di situ ada serangan kuat yang terarah ke Su Chang'e. Dan karena serangan itu juga terjadi ledakan kuat. Melihat itu, Wan Xing cukup khawatir dengan keselamatan masternya. Untungnya di sini, Su Chang'e tidak menerima luka sama sekali. Serangan itu ternyata adalah milik Ye Feng. Dia bertanya kepada Su Chang'e, siapa yang mengizinkannya pergi? Melihat Ye Feng, Su Chang'e bertanya-tanya, bagaimana bisa kultivasi Ye Feng tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat? Su Chang'e pun menggunakan teknik miliknya untuk melihat dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi. Dan ternyata, di situ ada 3 spirit atau roh yang berada di tubuh Ye Feng. Beberapa menit yang lalu, 3 tokoh dari 3 wilayah ingin melarikan diri. Di saat itu juga, Ye Feng memanggil mereka dan meminta untuk berhenti karena dirinya punya rencana. Mereka pun berkata, bila mereka bertiga tidak punya tempat di sini dan mereka juga bukan tandingan dari para orang-orang itu. Mereka meminta Ye Feng untuk tidak membuang nyawanya secara sia-sia. Ye Feng pun meminta mereka bertiga membantu dirinya secara rahasia. Dia bersumpah atas nama Putra Suci Naga Biru, dirinya akan membalas kebaikan mereka di masa depan. Dan mereka bertiga juga tidak akan pernah terlibat karena dirinya sendirilah yang akan bertanggung jawab atas semua ini sendiri. Mereka bertiga pun berdiskusi dan memikirkan imbalan yang akan mereka dapatkan. Karena itu juga mereka pun menyetujui usulan Ye Feng.
Ye Feng pun menggunakan Soul Fusion Formation. Teknik ini dapat mempercepat kultivasi seseorang dengan menggunakan energi spiritual dari surga tertinggi, dan itu tak akan terkontaminasi oleh aura para penatua dan mereka tak akan menyadarinya. Hingga pada akhirnya sekarang, para penatua itu pun langsung menyatu dengan Ye Feng. Su Changge merasa Ye Feng memang cocok jadi protagonis karena dia sangat sulit untuk ditangani. Modao Tan berteriak kepada Ye Feng. Dia meminta Ye Feng untuk jangan tidak tahu bersyukur karena dia diberikan hidup oleh Su Changge. Modao Tan di situ terus yapping kepada Ye Feng, tapi dia bersembunyi di belakang Xing Xiu. Xing Xiu di situ meminta Modao Tan untuk tidak berlindung di belakangnya kalau dia sok berani. Su Changge di sini memahami sesuatu. Dia memanggil Modao Tan untuk mendekat. Mendapati itu, Modao Tan cukup terkejut. Dia sangat bangga karena Su Changge memanggilnya. Su Changge membisikkan sesuatu kepada Modao Tan. Hingga sekarang, Modao Tan dengan percaya diri memanggil Ye Feng cantik. Mendapat itu, Ye Feng bertanya-tanya apakah Modao Tan salah minum obat. Tapi bagi Ye Feng, siapapun yang menghalanginya pasti akan bongkar. Dia pun maju bersiap menghabisi Modao Tan. Dia cukup yakin bila Modao Tan tak akan bisa menghindari serangan ini. Tapi dengan santainya, Modao Tan dapat menghindari serangan itu. Ye Feng cukup terkejut karena serangannya meleset. Tapi setelah melihatnya dengan seksama, ternyata ada benang yang mengendalikan Modao Tan. Ya, Su Changge mengendalikan jiwa Modao Tan dengan benang jiwa. Su Changge langsung mengerahkan Modao Tan untuk menyerang Ye Feng. Ye Feng pun menerima serangan bertubi-tubi. Hingga pada akhirnya, dia kena uppercut yang membuatnya jatuh menghantam tanah. Dengan sombongnya, Modao Tan menginjak Ye Feng. Dia berkata bila dia jarang menang lawan Ye Feng. Jadi, itulah alasannya harus menginjak Ye Feng ke lumpur. Menerima itu, Ye Feng sangat kesal. Sedangkan Su Changge di sini mengajak muridnya untuk segera pergi. Melihat Su Changge pergi, Modao Tan pun langsung tergesa-gesa untuk pergi juga. Waduh. Singkatnya, sekarang kita dibawa menuju sekte Immortal Jianyun. Su Changge bertanya pada Wan Xing, apakah dia tahu kejahatannya? Wan Xing pun langsung bersujud dan meminta Su Changge untuk memberikan hukuman. Su Changge pun menyebutkan beberapa dosa yang dibuat Wan Xing, dari mengaktifkan formasi roh secara pribadi untuk menyerap para monster, masuk tanpa sensor ke daerah terlarang, dan curi pilar ajaib. Untungnya tak ada monster di bawah pilar ajaib, tetapi tetap menyakiti banyak orang. Su Changge bertanya pada Wan Xing, mana yang benar untuk dilakukan? Wan Xing berkata bila dirinya ingin meraih pencapaian, jadi dia mengambil resiko. Su Changge pun bersiap menampar Wan Xing, dan pada akhirnya Wan Xing pun terpendal karena tamparan itu. Su Changge berkata, bila dia tidak menghukum Wan Xing akan menjadi lebih sombong dan sangat membenarkan diri sendiri di masa depan. Dengan itu, Wan Xing akan menjadi bencana yang lebih besar. Wan Xing berkata, bila dirinya layak mendapatkan hukuman. Su Changge meminta Wan Xing untuk berlutut. Dia berkata, bila Wan Xing akan berlutut di sini selama 10 hari sebagai hukuman. Su Changge akan mengirimkan seseorang untuk mengirim obat ajaib ke kota Wanxiong dan meminta maaf atas kejahatan Wan Xing hari ini. Tapi sebelum Su Changge pergi meninggalkan Wan Xing, dia di sini mengeluarkan musuh. Dia merasa bila dirinya sangat panas dan ingin segera melepaskan pakaiannya. Dia terus berteriak panas. Su Changge sadar bahwa energi spiritualnya meningkat. Dia penasaran apakah Wan Xing akan mengalami penyimpangan ki. Wan Xing memanggil masternya. Dia memegang tangan Su Changge dan menjilatnya. Tapi Su Changge langsung menariknya dan langsung memberikan sebuah energi ke dahi Wan Xing. Su Changge tak mengira, bahkan tubuh Nether Emperor Phoenix tak dapat menyerap energi spiritual yang sangat besar. Sambil mengeluarkan sebuah talisman, Su Changge pun berkata, sebagai master, aku hanya melindungi tubuhmu dan memastikan kamu tidak meledak dan mati. Su Changge meminta Wan Xing untuk tetap diam di situ, karena itu adalah hukuman yang layak untuk diterima. Wan Xing di situ berteriak kesakitan. Dia merasakan rasa sakit yang sangat menyakitkan di setiap tubuhnya. Su Changge pun menggunakan sebuah penghalang untuk menutup Wan Xing di dalam hati. Su Changge meminta Wan Xing untuk introspeksi diri, karena di dunia kultivasi memang sulit, di mana yang lemah jadi mangsa yang kuat, penuh perjuangan hidup dan mati. Jadi, Wan Xing harus menanggung semua konsekuensi itu, baik atau jahat. Waktu pun terus berjalan. Sekarang sudah berganti keesokan harinya, dan Wan Xing masih dalam keadaan yang sama. 5 hari kemudian, energi Wan Xing mulai pulih kembali. Dan sekarang, 8 hari kemudian, Su Changge tak menduga, hanya dalam 8 hari, Wan Xing dapat memperbaiki tubuhnya. Meskipun dia tidak dapat menyerap seluruh energi spiritual dari Monster Beast dan Sang Kaisar Perang secara bersamaan, dia akan tumbuh dengan cepat mulai sekarang. Hingga pada saat itu juga, ada sebuah energi kuat yang datang di dekat tempat Su Changge. Ia rasa orang itu datang punya niat buruk.
Dan ya, oke, bersambung. Waduh min, durasinya kok dikit banget nih. Wadah. Ya, soalnya ini rencananya admin cuma ambil 3 chapter aja kan ya. Nah, kan di setiap video itu ambil 3 chapter, jadi uploadnya kita tiap hari kalau bisa. Ya, saya usahakan tiap hari, kalau gak ada halangan pokoknya.